Bismillahirrahmanirrahim. Darurat berbangsa dan bernegara. Mosi tidak percaya terhadap Presiden Joko Widodo. Negara Indonesia saat ini berada pada jurang krisis berbangsa dan bernegara. Hal itu ditandai dengan kegagalan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menjalankan demokrasi, melindungi kebebasan sipil, dan mensejahterakan rakyat. Pembangunan yang dilakukan selama ini hanya memperkaya segelintir orang dengan mempercepat pengurasan sumber daya alam dan berbagai aset negara lainnya, serta memperbesar utang luar negeri dan ketergantungan terhadap Cina. Berbagai undang-undang dan perangkat hukum yang dikeluarkan, seperti Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang EKN, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba dan lainnya hanyalah alat untuk melegitimasi kekuasaan Presiden Jokowi yang syarat kepentingan oligarki. Rakyat hanya menjadi penonton. Situasi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini jelas-jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila. Pancasila mengajarkan kehidupan berbangsa untuk mencapai kemakmuran rakyat, keadilan sosial, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Selama 9 tahun Jokowi berkuasa, telah terjadi penangkapan terhadap masyarakat umum, ulama dan aktivis. Secara spesifik telah terjadi pula pembunuhan terhadap santri pengawal ulama, kematian petugas KPPS dan peserta aksi unjuk rasa pada pemilu 2019. Pembiaran tragedi Stadion Kanjuruhan, pengebirian aksi-aksi mahasiswa dan buruh, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya, termasuk termutaakhir bagaimana kezaliman nyata dipertontonkan di Rempang, di mana hak penduduk asli dicampakkan begitu saja atas nama investasi. Semua ini menunjukkan bahwa rezim ini telah menjelma menjadi rezim otoriter. Selama 9 tahun ini pula, sekitar 100 juta rakyat Indonesia kehilangan akses pada pekerjaan yang layak, terjebak dalam kemiskinan dan stunting, serta merosotnya secara terus-menerus kualitas hidup. Ketika rakyat dan negara berada dalam krisis, Jokowi terus berusaha memperpanjang kekuasaan dan pengaruhnya menjelang pemilu 2024. Hal tersebut dilakukan dengan cawe-cawe politik, baik melalui pengarahan terhadap parpol tertentu maupun mengarahkan kekuasaan negara untuk memenangkan calon presiden pilihannya. Bahkan secara terang-terangan Presiden nyatakan dirinya dengan menggunakan perangkat intelijen negara dan aparat keamanan lainnya memata-matai arah partai politik. Jokowi juga membangun poros Indonesia-Cina
melalui penandatanganan MOU dengan Xi Jinping, Jokowi menyerahkan desain ibu kota negara baru kepada Cina. Hal ini tentu sangat membahayakan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo. Jakarta, 20 September 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar walila ilham. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, itu tadi video ya. Video itu video dari MUI ya. Di situ ada Muhyiddin Junaidu orang MUI yang menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi ya. Dan mereka tuh memberikan statement-statement yang berpotensi untuk membenci Pak Jokowi ya. Nah, padahal kita jujur aja nih sama orang-orang MUI ini. Sebenarnya kalau Anda sudah menyatakan mosi tidak percaya kepada Pak Jokowi, kami lebih tak yakin lagi kepada ulama-ulama seperti Anda yang ada di MUI. Ya, kami masyarakat tidak percaya dengan ulama-ulama seperti Anda yang ada di MUI, tidak percaya kami. Ya, ulama munafik tuh nggak percaya. Ulama-ulama munafik, apa sebab munafik? Banyak itu. Ya. Banyak itu pernyataan Anda yang tidak benar ya. Yang menuduhkan bahwa seolah-olah Pak Jokowi lah yang bertanggung jawab atas pembunuhan santri yang pengawal ulama. Pak Jokowi lah yang bertanggung jawab dalam kasus Kanjuruhan, ya kan? Begitu Anda katakan lagi masalah Rempang, pemerintah membiarkan menggusur begitu saja. Itu otak Anda tuh di mana gitu? Sementara pemerintah sudah memberikan sikap, ya. Pemerintah sudah memberikan sikap, sudah memberikan solusi. Jelas itu diucapkan sama Pak Jokowi, tapi Anda katakan bahwa dibiarkan begitu saja, berarti Anda memfitnah. Itu Anda dikatakan ulama. Ulama abal-abal Anda, ulama munafik. Ini jelas. Ya teman-teman, ini apanya ya? Jelas pernyataan-pernyataan mereka tuh harus didengarkan baik-baik ya. Tidak percaya terhadap Presiden Joko Widodo. Ya, dari video yang tadi Anda boleh simak itu ya. Seenak-enaknya mereka menyatakan seperti itu, mosi tidak percaya, yang seolah-olah Pak Jokowi menjadi tersangka atas kejadian-kejadian itu. Emang Pak Jokowi punya kuasa atas gerak manusia ini, atas kematian seseorang, atas kerusuhan seseorang. Anda kan ulama, MUI itu kan ulama. Jadi jangan Anda sembarangan berbicara, menyatakan mosi tidak percaya kepada Pak Jokowi di halayak ramai. Itu namanya Anda sengaja menciptakan agar manusia ini, agar orang ini membenci Pak Jokowi. Ya, makanya kami yang nggak percaya, kami sesungguhnya yang tidak pernah percaya pada MUI, ya. Dan mudah-mudahan MUI itu bubar, tak ada lagi tuh ulama-ulama fasik itu semua. Itu jelas loh. Jadi statement Anda, ingat teman-teman ya, dia mengatakan ya, entah siapa, Uwak nih, si Muhyiddin lah namanya, orang dari MUI. Dia mengatakan bahwa Rempang tuh dibiarkan begitu saja. Ya, Pak Jokowi yang membiarkan itu. Menurut dia Pak Jokowi yang membiarkan itu begitu saja. Padahal Pak Jokowi sudah jelas, statementnya sudah jelas. Dicarikan solusinya, digantikan rumah, diberikan uang. Itu sudah jelas tidak dibiarkan begitu saja. Tapi mulut mereka mengatakan dibiarkan begitu saja. Itulah ulama munafik, pembohong, tukang fitnah. Itu jelas loh. Dan kasus kematian santri yang pengawal
ulama, kata dia, Pak Jokowi yang bertanggung jawab. Emang Pak Jokowi yang membunuh? Emang Pak Jokowi yang membunuh? Apa Pak Jokowi punya hak untuk membunuh? Apa Anda tak tahu yang namanya dikatakan takdir baik, takdir buruk dari Allah? Anda tahu nggak itu? Paham Anda tidak? Anda kan ulama. Oke teman-teman ya, itu tadi statement dari mereka, dan kami akan terus menyuarakan untuk tidak percaya kepada MUI, dan kami akan menyuarakan untuk membubarkan MUI. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.